Core pertama dari Bleach Thousand Year Blood War telah selesai dan berakhir di scan Ichigo yang sudah berhasil memperbaiki Zanpakuto-nya. Jika melanjutkan ending dari core pertama, maka core kedua episode 1 atau bisa disebut juga episode 14 akan diawali dengan para Stein Ritter dan tentara Wanden Ridge yang sedang berbaris atau berkumpul seperti sebuah upacara yang diadakan di Wanden Ridge. Oke, tanpa basa-basi cenat-cenut lagi, mari kita lanjut ke core 2 dari Bleach Thousand Year Blood War episode 14. Arigatou, Zangetsu. Duk. Tunjukkan salibmu tinggi-tinggi. Demi yang mulia Yuhava, beri hormat. Kalian semua sudah hadir. Stein Ritter, aku mau menyampaikan sesuatu kepada kalian. Stein Ritter, aku harus memberitahu kalian sesuatu. Kemarilah. Yuhava memberitakan seseorang untuk naik ke atas bersamanya. Ternyata Ishidalah yang diperintahkan naik ke atas oleh Yuhava. Para Stein Ritter yang melihatnya pun terdiam dan terkejut dengan kedatangan orang baru bagi mereka yang entah dari mana asalnya. Apa? Siapa anak itu? Mengapa dia berdiri di sana bersama Yang Mulia? Tanya para Stein Ritter, mulai dari tentara biasa, Bambieta, sampai Busby juga ikut bertanya-tanya. Kemudian Yuhava menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ishida Uri, kunci terakhir yang masih hidup di dunia ini. Aku sekarang menjadikan anak ini sebagai penerusku. Mendengar hal itu, para Stein Ritter sangat-sangat terkejut karena Yuhava menyampaikan suatu hal yang sangat mencengangkan. Para tentara Wanden Ridge mulai berbisik. Apa yang dikatakan Yang Mulia barusan? Dia adalah penerus Yang Mulia, pria yang mencurigakan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di antara para tentara Wanden Ridge yang berbisik-bisik soal ketidaksetujuannya dengan apa yang disampaikan Yuhava, Busby dengan lantang menentang keputusan Yuhava tersebut. Kenapa? Tolong pikirkanlah lagi, Yang Mulia. Set. Haswat melencangkan lengannya untuk menghentikan Busby yang sedang protes. Jugo, panggil Busby kepada Haswat. Ucap Haswat, protes tidak ada gunanya. Pendapatmu tidak diperlukan. Kemudian Yuhava lanjut menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kalian akan mengetahui kemampuan anak ini di pertempuran selanjutnya. Hanya itu. Setelah selesai, para Stein Ritter yang tidak setuju dengan keputusan Yuhava berkumpul. Perang! Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Busby kepada yang lainnya. Lanjutnya, aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Siapa dia? Siapapun, jelaskanlah. Sahut Stein Ritter S. Max the Masculine. Penjelasan? Kupikir hanya Yang Mulia yang bisa menjelaskannya. Sambung Stein Ritter K. BG9. Nama kok biji? 9 lagi bijinya, harusnya kan 2 ya. Kemudian Stein Ritter A. Changdu ikut menyaut. Ya, setelah mereka tidak menjawab pertanyaan Busby, sang Stein Ritter H kembali berkata, Sialan, aku tidak bisa menerima ini. Menjauhlah, ku bilang aku tidak mau ini. Ucapnya sambil mendorong pelayan yang membawa botol anggur. Di sini terlihat sangat jelas, di antara Stein Ritter lainnya, Busby lah yang paling tidak setuju dengan keputusan Yuhava sebelumnya. Sus! Busby melompat dan pergi meninggalkan yang lainnya. Melihat hal itu, Maskulin berteriak. Oi, mau kemana kau, Busby? Jawab Busby, ke tempat Yang Mulia. Aku tidak bisa diam saja. Hentikan, dasar bodoh. Yang Mulia tidak akan memaafkanmu jika kau melakukan itu. Busby! Teriak Maskulin mencoba menghentikan Busby. Namun ketika Busby sudah berada di bawah dan akan pergi meninggalkan tempat itu, dia dihadang oleh seseorang, yaitu Haswat. Jugo, panggil Busby. Kemudian Stein Ritter B, Jugram Haswat bertanya kepada Busby. Mau kemana kau, Busby? Busby menjawab, aku juga ingin bertanya hal yang sama. Kau mau pergi kemana? Jujur saja, aku selalu berpikir bahwa kaulah yang akan menjadi penerus Yang Mulia. Jika kaulah penerusnya, maka tidak akan ada yang keberatan. Apa kau tidak keberatan dengan hal ini? Sahut Haswat, ini adalah keputusan Yang Mulia. Tidak kurang, tidak lebih.
Tidak ada yang perlu diributkan. Busby yang tidak puas dengan jawaban Haswalt membalas, "Cih, dasar pengecut. Kau mengecewakanku. Kalau begitu, serahkan saja tata itu padaku. Jika kau tidak peduli kalau itu direbut oleh orang lain, maka akan kurebut itu." "Tenanglah, Busby," ucap Haswalt yang berusaha menenangkan Busby. Saut Busby lagi, "Hah? Aku sangat tenang dengan cara yang lebih baik darimu." Sung, sebuah lubang muncul dari dinding. Mereka berdua yang melihatnya langsung terkejut. Dan dari lubang tersebut keluarlah seseorang. Prok, prok, prok. "Itu benar, kau cukup tenang. Kau tidak langsung menyerangnya. Kau sangat tenang, sangat tenang." Dan ternyata dia adalah Striditer D, Askin Naklivar. "Naklivar, apa maksudnya barusan?" tanya Busby kepada Naklivar. "Aku menolongmu. Bertarung itu tidak baik. Yang mulia tidak suka keributan. Lagi pula, ada yang melihatmu," jawab Naklivar sambil melirik ke arah orang yang ia maksud. Ternyata apa yang dikatakan Naklivar benar. Dari celah-celah pilar terlihat tongkat dengan ujung mata dan sayap yang sedang mengawasi mereka. Kekeke. Kemudian Naklivar melanjutkan pembicaraannya. "Hentikanlah kalian berdua. Keributan kalian tidak ada gunanya. Terutama kau. Akibatnya cuma akan jadi racun bagimu. Aku yakin kau mengerti. Betul kan, Kaisar selanjutnya?" Kemudian panel berpindah ke tempat Yuhava dan Ishida berada. Plup. Mimin kurang paham entah ini darah atau wine. Lalu Yuhava berbicara kepada Ishida. "Dengan ini, upacaranya sudah selesai. Kekuatanmu akan segera bangkit. Kau akan kuberi Shrif. Kau akan mendapat huruf E sepertiku." Setelah Ishida diberitahu bahwa dirinya akan diberikan Shrif huruf E, dia bertanya kepada Yuhava, "Kenapa? Kenapa Anda memilih saya sebagai penerus tahta?" Yuhava menjawab, "Ada masalah." Saut Ishida kembali, "Memilih orang seperti saya yang datang entah dari mana hanya akan membawa kekacauan di antara pengikut Anda." Jawab Yuhava lagi, "Baguslah. Artinya mereka bukan cuma sekumpulan orang tolol yang mengikuti apa kata majikannya. Tapi mereka juga bukan orang pintar. Cuma butuh sedikit berpikir untuk tahu alasan. Sebabnya kau kupilih sebagai penerus." Mendengar jawaban Yuhava tersebut, Ishida hanya terdiam. Kemudian Yuhava lanjut berbicara. "Tak paham? Coba kutanya padamu, Uryu, kenapa kau masih hidup sampai sekarang?" Mendapati pertanyaan itu, Ishida langsung terkejut. Lanjut Yuhava, "Instingmu tajam. 9 tahun lalu, setelah Auswahlen, semua kunci darah campuran tewas. Kecuali kau. Kau satu-satunya kunci dalam sejarah yang masih hidup setelah Auswahlen. Karena itulah kau kupanggil yang terselamatkan. Kau memiliki sesuatu yang bisa melampaui kekuatanku. Itulah alasan kenapa aku memilihmu. Pahamilah, Ryo. Kau tak perlu banyak bertanya. Ikutlah denganku." Ishida menjawab, "Hai, saya paham, Yang Mulia." Kemudian panel berpindah ke ruangan Bambieta. "Siap, Bu." Salah satu tentara Wandenbridge menjawab panggilan Bambieta. Saya?" Bambieta menjawab, "Iya, kamu. Aku mau melakukannya. Cepat ke kamarku. Sekarang." Waduh, melakukan apa nih? Melakukan mantap-mantap kayak ini? Mimin juga maulah. Hehehe. Diajak mantap-mantap oleh Bambieta, si tentara Wandenbridge ini langsung begitu bersemangat. Sungguh suatu kehormatan. Seropot! Setelah tentara Wandenbridge ini melepas bajunya, bukannya dikasih enak-enak, dia apalah dibelah menjadi 2. Anjir lah, Mimin tarik kembali kata-kata sebelumnya. Gak mau Mimin sama Bambieta. Mending sama Rangiku apa Yoruichi. Atau Mami Katori juga boleh. Setelah Bambieta membelah tentara Wandenbridge tersebut, dia menaikkan resleting di bagian opainya. Dan tak lama kemudian, gerombolan Striditer ciwi-ciwi datang. "Bisakah kau berhenti melakukan itu?"
Lihatlah kekacauan yang sudah kau buat, ucap salah satu dari mereka. Kalian juga sama, balas Bambieta. Kemudian Streeter G, Lil Toto Lampert menyaut, bekas cemilan dan muncratan darah itu dua hal berbeda, dasar jalang. Kemudian Streeter P, Meninas McAlon juga menyaut, kau kan bisa melakukannya di luar. Streeter T, Candy Catnip menyaut perkataan Meninas tadi. Bukan masalah di luar atau di dalam. Coba kalian urus kebiasaannya, mempermainkan anak buah setiap kali dia kesal. Streeter Z, Giselle Gewell juga ikut menyaut. Kalau Candy-chan sukanya bersenang-senang dengan anak buah, kan? Karena mendapati omongan seperti itu, Candy langsung emosi dan berkata, "Hah? Aku tidak pernah bilang begitu. Kau cari masalah ya, Gigi? Jangan buang muka begitu." Duar! Ketika mereka berdua sedang ribut, terdengar suara ledakan yang berasal dari kemampuan milik Bambieta. Seketika mereka berdua langsung berhenti dan menengok ke arah ledakan itu berasal. Kemudian Bambieta berbicara, "Kalian bisa diam? Aku sedang mengkhawatirkan sesuatu." Saut Candy, "Khawatir? Soal apa?" Bambieta menjawab, "Bukankah sudah jelas masa depan Wandenrich?" Kemudian panel berpindah ke Haswald yang baru saja sampai di ruangannya. "Selamat datang kembali, Haswald sama," sapa pelayan yang berada di ruangannya. "Kau masih bangun? Sudah larut, tidurlah," perintah Haswald kepada pelayan tersebut. "Saya dengar apa yang dikatakan Yang Mulia." Pelayan tersebut kembali berbicara, lanjutnya, "Saya tahu tidak pantas berkata begini, tapi saya rasa Anda sebaiknya bicara dengan Yang Mulia," saut Haswald. "Kau khawatir?" saut pelayan kembali. "Apakah Anda tidak, Haswald sama?" Akhirnya Haswald menjelaskan kepada pelayan itu kenapa Yuhava melakukan hal tersebut. "Kau tak paham? Ini adalah keinginan Yang Mulia. Mengumumkan penerus seperti itu memang akan membawa kekacauan. Yang Mulia jelas tahu hal itu. Artinya dia melakukan itu karena dia sengaja ingin membuat kekacauan. Kekacauan membuat setiap orang curiga satu sama lain. Dan terutama, semua pandangan akan tertuju pada Ishida Uryu. Siapakah dia, apa kekuatannya, apa yang dia pikirkan. Dengan begini, Uryu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti keinginan Yang Mulia. Tak ada yang lain. Meskipun dia sadar apa tujuan Yang Mulia." Panel berpindah ke Hueco-mundo. Terlihat Orihime yang sengaja menjatuhkan dirinya ke tanah karena merasa kecapean. "Buah! Sampai!" Lalu sambil merogoh-rogoh kantongnya, Orihime berkata, "Berkelana memang bisa menjadi latihan juga, tapi reruntuhan Negal ini jauh sekali." Orihime mengeluarkan makanan setelah dia merogoh-rogoh kantongnya. "Bagaimana ya keadaan Sado-kun?" ucapnya sambil memikirkan perkataan Sado tentang makanan tersebut. "Rasanya aneh sekali. Apa ini? Dibuat dari bahan apa? Aku khawatir." Lanjut Orihime, "Dia terus-menerus mempertanyakan makanan semacam kentang yang enak ini. Jadi khawatir apa dia bisa sampai dengan selamat." Setelah itu, Orihime merasakan kehadiran orang lain yang tiba tak lama setelahnya. "Kau sudah sampai juga, Pero-chan?" "Tentu saja, jangan khawatirkan aku, Pero," sahut makhluk tersebut. Melihat Pero yang sudah tiba, Orihime mengingat kembali perkataan Urahara tentang makhluk itu. "Untuk jaga-jaga saja, kau kuberikan ini. Dia bisa berfungsi sebagai kamera kalau ada kejadian berbahaya. Kalau ada sesuatu, aku akan segera ke sana. Jangan khawatir." Begitu tadi katanya, tapi setelah melewati beberapa bahaya pun, dia tidak datang juga. "Kau terlambat, Inoue." Dari atas tangga terdengar Sado yang berbicara kepada Orihime. "Sado-kun, syukurlah kau sampai duluan," saut Orihime. Lanjut Sado, "Semuanya sudah di sini." "Semuanya? Kemudian terlihat Urahara yang berada di tenda dengan semua alat penelitiannya. "Syukurlah kau sampai dengan selamat." "Bagus." Urahara melirik ke arah medalion yang sedang ditelitinya. "Kelihatannya ini masih butuh banyak waktu." Lanjut ke part selanjutnya ya.
Tapi, mohon ditunggu. Eits, mau kemana? Mau ke Spam Getsuga Tenso, ha? Subscribe dulu lah.